Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, bertemu kembali bersama dengan Ibu Priska di pelajaran IPA. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya di bab kelima, yaitu ekosistem dan jaring-jaring makanan. Kita akan belajar di bagian pertama. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara komunitas, yaitu merupakan komponen biotik, dan lingkungan abiotiknya. Ekosistem terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Apa itu komponen abiotik dan biotik? Kita akan bahas satu persatu. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala benda tak hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup pada suatu lingkungan. Nah, dengan bahasa sederhananya, yaitu komponen yang berupa benda mati. Contohnya, yaitu tanah, air, dan juga cahaya matahari. Nah, ini merupakan komponen yang tidak hidup atau bukan makhluk hidup ya, tapi benda mati. Sedangkan komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Kita lihat kata kuncinya ya, semua makhluk hidup. Berarti komponen biotik adalah komponen lingkungan yang berupa makhluk hidup. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ingat ya, tumbuhan itu juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Ekosistem ini dibedakan menjadi 4 menurut tingkat organisasi kehidupannya. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah populasi, yang ketiga adalah komunitas, dan yang keempat adalah ekosistem. Kita akan bahas satu persatu dari individu hingga ekosistem. Apa itu individu? Individu adalah satu satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks dengan berbagai macam sistem tubuh yang saling mendukung. Dicontohkan di sini ada seekor ikan berwarna ungu. Mari kita sebut ikan ungu. Nah, seekor ikan ungu ini disebut individu. Nah, individu itu dalam bahasa sederhananya bisa kita artikan sebagai satu makhluk hidup. Jadi jumlahnya berapa? Iya, hanya satu, hanya seekor kalau hewan. Kalau tanaman, sebatang ya, atau setangkai. Nah, bisa. Nah, apa itu populasi? Kita lanjutkan ya. Populasi adalah kumpulan sekelompok organisme sejenis di suatu tempat dalam waktu yang sama. Nah, bahasa sederhananya, populasi adalah kumpulan dari individu, nah, yang sejenis. Jadi di sini kalau Ibu Priska contohkan ikan ungu, nah di sini ada kumpulan ikan ungu, berarti seekor ikan ungu bertemu dengan seekor ikan ungu dan seterusnya. Ini membentuk sebuah kumpulan atau sekelompok ikan ungu. Nah, ini populasi ini harus sejenis. Nah, Ibu contohkan, jika ada 2 ikan ungu bertemu dengan 2 ikan badut, nah, apakah itu dinamakan populasi? Tidak ya. Kalau populasi, ingat, populasi kumpulan sekelompok organisme yang sejenis. Jadi harus sejenis. Kalau ikan ungu berarti harus berkumpul lagi bersama dengan ikan ungu, baru bisa dinamakan populasi ikan ungu. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan. Komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan dari populasi di suatu tempat dalam waktu yang sama. Nah, kalau populasi tadi kan sejenis. Kalau komunitas ini kumpulan dari populasi. Jadi populasi ikan ungu bertemu dengan populasi ikan badut. Nah, itu dinamakan komunitas. Ya, dalam bahasa sederhananya,
Komunitas itu berarti kumpulan dari populasi, ya. Bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, selanjutnya, komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya ini membentuk sebuah ekosistem. Masih ingat ya, komponen abiotik yaitu komponen yang bukan makhluk hidup, artinya komponen lingkungan yang berupa benda mati. Nah, contohnya di sini ada ekosistem laut ya. Kita lihat apa saja yang ada di ekosistem laut. Ya, ternyata yang pertama adalah komunitas ikan. Ada komunitas terumbu karang. Nah, lalu komponen abiotiknya air laut, lalu cahaya matahari. Nah, semua ini komunitas ikan, komunitas terumbu karang, air laut, dan juga cahaya matahari ini membentuk sebuah ekosistem yang dinamakan ekosistem laut. Ya. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami. Apa itu ekosistem alami? Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami, tanpa adanya campur tangan manusia. Jadi benar-benar ekosistem yang Tuhan ciptakan tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya, yaitu ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem laut, dan ekosistem hutan hujan tropis. Lalu yang kedua ada ekosistem buatan. Apa itu ekosistem buatan? Itu adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Ya, berarti ini adanya campur tangan manusia. Contohnya yaitu ekosistem kolam, ekosistem akuarium, ekosistem kebun, dan ekosistem sawah. Nah, ini contoh-contoh ekosistem yang dibuat oleh manusia atau adanya campur tangan manusia. Oke, anak-anak, sekian pelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Ibu Priska. Dan setelah ini akan ada latihan yang akan Ibu bagikan. Silakan kalian kerjakan menurut aturan yang telah Ibu bagikan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.